Halo, selamat malam teman-teman semua di seluruh Indonesia. Hari ini kita mau training teman-teman, jadi make sure udah hadir semua mungkin kerabat-kerabatnya yang mungkin menurut kita kayaknya harus deh ikut training gitu kan. Dan acara hari ini buat reminder aja, acara hari ini tuh nggak direkam dan rekaman ulangnya tuh nggak ada. Jadi ini one take bener-bener yang kayak ya kalau teman-teman hadir berarti tahu apa yang dibicarakan, apa yang dibahas. Kalau misalkan nggak hadir ya mungkin harus tunggu next session lagi. Nanti mungkin ada sesi berikutnya dengan speaker. Ya itu baru nanti jadi tahu lagi gitu kan. Oke, jadi teman-teman hari ini oke ini masih bertambah terus ya partisipansnya. Jadi langsung aja kita mulai hari ini kebetulan hari kalau setiap Senin kan kalau biasa ada Bang Indra bilangnya Senin sakral, tapi kalau Senin kali ini menurut saya Senin yang sangat spesial karena buat reminder aja teman-teman, kita 5 tahun yang lalu di tanggal 21 Maret itu AFC resmi ada ya, maksudnya memulai bisnisnya lah gitu loh. Jadi besok di hari Selasa ini kita mau ulang tahun yang kelima ya kan. Jadi kita udah 5 tahun ada di Indonesia, yang sebentar lagi mungkin akan ada di luar negeri juga, yang mungkin bukan Indonesia juga, on progress ya. Jadi hari ini spesial kenapa? Karena H-1 ulang tahun AFC. Ya, jadi nanti pasti seperti biasanya tuh Pak Ernest banyak akan memberi kejutan buat teman-teman, jadi tunggu aja besok di hari ulang tahun kita semua, bukan ulang tahun kantor doang, bukan ulang tahun produknya aja, tapi ini ulang tahun kita semua, keluarga-keluarga yang ada di dalam AFC Life Science. Oke, jadi hari ini balik ke topiknya teman-teman, hari ini kita mau training seperti biasanya ya. Jadi kalau speaker yang kali ini, saya yakin 100 juta, miliar kalau bisa persen teman-teman semua udah kenal. Teman-teman pasti ingat orang yang mana. Mungkin lupa namanya nggak apa-apa, tapi tahu orang yang mana, ya kan? Ada ciri-ciri khas tertentunya yang bisa membuat teman-teman semuanya ingat sama orang ini, ya kan? Dan topik-topiknya pun menarik menurut saya, karena yang nggak biasa aja gitu loh, yang nggak biasanya kita dengerin, yang nggak biasanya kita ikutin. Karena judul topik hari ini aja kalau teman-teman tahu kan, judul hari ini itu mulailah dari tujuan akhir Anda. Itu saya ngelihat sekitar 2 menit lah, baru ngerti, baru paham maksudnya apa. Jadi bukan yang kayak langsung, oke, temanya ini, bagaimana cara mendapatkan 100 juta, bagaimana cara mendapatkan closingan pertama Anda, atau apa. Ini mulailah dari tujuan akhir Anda. Saya 2 menit baru, oke, berarti kayak begini ya. Saya nggak mau spoiler, nanti biar speakernya aja. Jadi langsung aja teman-teman, ini udah ada seorang speaker yang saya nggak pernah ngeliat beliau kayaknya stres, sedih, cemberut gitu kan. Selalu happy, selalu ketawa terus, dan semoga bisa membawakan kehappy-annya juga buat teman-teman semua hari ini. Jadi kita training beda ya teman-teman. Kalau ketawa-tawa itu ya bukannya maksudnya nggak serius trainingnya, cuman ada pembawaan yang mungkin membuat kita nyaman, jadi kayak oh iya nih fun nih kayaknya nih, happy nih gitu nih. Jadi mungkin teman-teman akan lebih tertarik juga dengan trainingnya dibandingin mungkin yang serius, yang apa ya kan. Kadang-kadang juga ntar mungkin ada yang ngantuk atau ada yang apa, saya sering lihat di kamera ada yang lagi tiduran, handphonenya udah terbalik nih, udah ngadepnya ke langit-langit, udah saya cuma ngeliatin lampu doang, atau mungkin handphonenya udah terbalik jatuh bentuk landscape gitu, udah kelihatan kakinya doang. Itu tuh saya sering lihat tuh yang kayak begitu. Semoga hari ini semuanya happy juga dengerin ini dan semoga mendapatkan sesuatu. Langsung aja, ini udah ada Pak Aswan Hardi. Ini dia ada Pak Aswan, teman-teman. Pasti teman-teman harusnya sih ingat dan tahu Pak Aswan ini dengan ciri khas beliau yang super super fun ya. Jadi sebelum mulai seperti biasanya kita mau kenalan dulu, mungkin buat teman-teman yang baru-baru gabung di FC atau mungkin belum pernah sama sekali ikut training, atau yang mungkin ikut
acaranya yang dipimpin oleh Pak Aswan. Silakan Pak Aswan untuk perkenalannya. Terima kasih Pak Angga. Ya mudah-mudahan ya pada malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Nah tadi itu kan ya judulnya aja tuh memulai dari tujuan akhir. Nah teman-teman salam kenal, saya Aswan. Nah, mungkin sebagian sudah tahu ya, Aswan dulunya asli karyawan. Nah di AFC inilah saya baru jadi pengusaha tulen nih. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa maju ya. Nah malam hari ini kita santai aja teman-teman. Izinkan saya panggil teman-teman ya. Biar umur saya yang udah tua ini jadi lebih muda lagi nih Pak Angga. Thank you nih udah Siap. dikenalin nih ya. Nah jadi kita nanti belajarnya sersan. Serius tapi santai. Materinya nggak berat-berat. Nanti saya kemas dalam bahasanya, mungkin ada bahasa Inggris dikit, bahasa Indonesia, karena kadang-kadang di translate itu nggak ngepas gitu. Ya teman-temannya mohon maaf kalau ada yang sebagian pakai bahasa Inggris. Karena dulu saya nggak kuliah di Inggris. Gitu ya teman-teman ya. Waduh ini pada banyak juga nih ya yang hadirnya. Jadi saya tambah semangat nih Pak Angga nih. Mantap. Waduh, ini hujan-hujan kecipratan urut dada. Masih untung nggak kena mata. Wow, urut dada doang ya teman-temannya. Masih mending ya nggak kena mata. Itu orang Indonesia tuh ya, masih banyak untungnya. Hujan-hujan kecipratan, urut dada, masih untung nggak kena mata. Dingin dan ngantuk begitu menggoda. Tetap semangat belajar bangun bisnis kita. Nah mudah-mudahan bisnis kita semakin terbangun ya Bapak Ibu teman-teman semuanya nih. Oke gitu aja kali Pak Angga ya. Oke, silakan. Mungkin Ya mau langsung dimulai, boleh Pak? boleh. Silakan. Ya kita mulai saja ya. Ini nanti trainingnya sekitar 5 jam lah ya. Bisa ya 5 jam Oh, ya bukannya teman-teman. 6. Pak Oh Aswan no. bilang. Pak Angga nanti pengantin baru nih. Pengantin baru nggak boleh pulang Udah nggak baru malam-malam lah nih. Pak, udah berapa Iya. bulan. Oke. Selamat malam ya teman-teman ya. Nah biar kita langsung nih. Biar kita langsung mulai. Memulai dengan tujuan akhir. Nah ini dia ya. Tujuan akhir itu kayak apa sih? Nah kalau kita mulai sesuatu pasti dengan tujuan akhir ya kan. Pacaran tujuan akhirnya juga menikah. Terus kita mau do something itu sebetulnya kita harus pikir itu kita mau ngapain nih. Nah teman-teman ini juga terinspirasi dari bukunya Stephen Covey ya. Yang 7 kebiasaan yang efektif itu bahasa Inggrisnya itu begin with the end in mind. Jadi kita pikirin tuh kita mau ngapain, do apapun ya teman-teman ya. Kita mau sekolah, kita mau kuliah, kita mau kerja. Karena ini juga pertanyaan yang suka saya tanya ketika interview orang teman-teman. Ketika karyawan interview masuk, saya tanya dulu, kamu mau ngapain sih? Tujuan kamu mau ngapain? Mau jadi apa? Nah ada tuh kita bisa tahu teman-teman. Orang yang ambisi sama nggak ambisi, saya selalu tanya tujuan dia jadi apa, yang memotivasi dia apa teman-teman. Jadi kita tahu nih ambisi dia tuh apa, motivasinya tuh kerja apa. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini sedikit pengantar topiknya. Tapi ini jadi kita bicara mengenai sesuatu ada tujuannya. Kayak kita mau ke Bali. Nah nanti kita mau ngapain di Bali itu ya. Nah gini teman-teman ya. Oke saya mulai saja ya. Nah ini mungkin teman-teman tahu ya ini seorang yang sangat luar biasa namanya Jack Ma. Nah Jack Ma ini ya. Dia bilang apa? We are never in lack of money. Jadi kita itu nggak pernah kekurangan uang teman-teman. Tapi kita kekurangan orang yang bermimpi dan mau mati-matian mengubur mimpinya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita nggak kekurangan duit. Weh. Padahal kita juga kadang-kadang kurang duit ya teman-teman ya. Ngaku nggak nih ya. Kadang-kadang kita kekurangan uang. Tapi dia bilang ini. Kita itu kekurangan orang yang bermimpi dan mau mati-matian nguber mimpinya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi topik malam hari ini mau diingetin lagi supaya kita punya mimpi, ya. Kenapa kita harus punya mimpi? Nah, ini kalau dari Zig Ziglar, ya kan, dia bilang apa? If you can see it in your mind, nah kalau kita bisa membayangkan dalam pikiran kita itu seperti sudah menggenggam impian itu. Wah, keren banget ya.
Kita bayangin aja teman-teman, kita itu sudah setengah jalan tuh, kita sudah bisa mencapai mimpi kita tuh. Sudah ada di tangan nih. Ya kan? Bukan Bim Salabim ya teman-teman ya. Zig Ziglar ini bukan magician teman-teman ya. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa, motivator, pengajar, coach, konsultan. Nah, dia bilang apa? Kita bayangin aja mimpi kita itu sudah seperti menggenggam mimpi kita, teman-teman. Nah, teman-teman harus punya mimpi. Jangan mimpi di siang bolong ya. Tapi ini benar-benar mimpi nih. Mimpi itu kita sesuatu yang kita mau uber, teman-teman ya. Nah, kalau kita pengen punya mimpi, kita kadang-kadang itu bukan kadang-kadang ya, sering malu ya teman-teman ya. Aduh, pengen punya rumah, pengen punya mobil baru, pengen ini, pengen itu, tapi aduh, gimana ya? Punya uang nggak ya? Punya waktu nggak ya ngerjainnya? Lagi sibuk nih teman-teman ya. Sibuk kerja yang nggak belum tentu bisa membuat mimpi kita terwujud teman-teman. Nah, coba saya ajak nih ya teman-teman ya. Ketika kita mau buat mimpi kita itu, kita coba anggap saja nih lagi duduk di bawah pohon ya. Nah, anggap aja ini ada pohonnya, kita duduk teman-teman. Tapi jangan ketiduran ya. Coba kita renungkan besok pagi atau besok malam, pokoknya cari tempat yang enak, nyaman. Nah, kita duduk coba ya teman-temannya, kita duduk dan ada tekniknya sedikit ya. Malam hari ini saya tidak mengajarkan gimana bermimpi ya, tetapi saya pengen kita nanti actionnya apa ya teman-teman ya. Coba kita ketika buat mimpi itu kita break free from limitation. Kita lepasin belenggu kita coba bermimpi. Anggap saja teman-teman ya, kita anggap nih. Kita anggap asumsi kita punya know-how, kita punya kemampuan. Saya bisa nih produknya, saya tahu marketing plan-nya, saya tahu bisnisnya. Anggap teman-teman ya, dianggap asumsi. Asumsi kita punya uang lah. Pokoknya uang nggak ada masalah. Oh, keren banget ya teman-teman. Bayangin kan enak ya. Uang tak ada masalah ya kan. Kata orang Melayu tuh nggak ada masalah uang. Nah teman-teman, connection. Nah kan ada yang KKN apalah, pokoknya anggap saja kita punya koneksi teman-teman. Connect ya, connect itu penting ya. Kayak internet aja kita harus connect nih teman-teman. Nah, waktu, banyak sekali orang itu bilang nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk ini, nggak ada waktu untuk itu. Tapi teman-teman banyak orang juga punya waktu ya, tapi nggak tahu untuk apa waktunya. Nah, ini teman-teman ketika kita buat mimpi kita asumsi kita punya pengetahuannya, kita punya keuangannya, kita punya koneksi, dan kita punya waktu. Nah, kita punya waktu. Setelah itu berarti kita udah punya mimpi kita ya. Nah, setelah kita punya mimpi kita, nah teman-teman, apa yang harus kita lakuin? Pokoknya teman-teman pengen aja sesuatu apa, setelah itu kita bayangin. Nah, Zig Ziglar bilang apa? Ketika kita bayangin, separuh itu sudah ada dalam genggaman kita. Itu keren banget ya. Separuh tuh udah ada dalam genggaman kita loh. Nah, teman-teman, kita antusias nggak nih sekarang? Wah, kita bilang, wah mimpi kita ini, kita antusias nggak? Kalau nggak antusias, waduh teman-teman, sayang banget ya. Berarti mimpinya bukan mimpi yang seru, teman-teman ya. Mimpinya itu bukan mimpi yang membuat kita bergairah. Wah, bergairah deh ya teman-teman ya. Jadi kita kalau sudah punya mimpi, kita harus punya antusias. Aduh, saya mau jalan ke East Europe nih. Wah, saya mau ke umroh, saya mau ke Holy Land. Bayangin teman-teman. Bayangin ya. Nah, ketika kita bilang kita mau ke Korea, kita mau naik cruise, kita mau ke West Europe, kita mau kemana, anggap saja ya. Saya mau beli ini, saya mau punya ini. Nah, anggap saja itu kita sudah dapat, kita antusias nggak ngobrolnya teman-teman. Nah, kalau nggak antusias berarti itu bukan mimpi kita. Nah, kayak kita kerja aja, kita antusias ya. Untuk ngobrol supaya dapat THR ya. Udah mau THR kan ya. Nah, teman-teman. Nah, kita harus antusias. Kalau nggak antusias, mendingan duduk lagi teman-teman ya. Cari mimpinya yang baru yang membuat kita antusias. Bukan mimpi orang lain teman-teman. Ya, saya udah 34 tahun bekerja. Nguber target-target itu adalah mimpi, bukan mimpi kita sendiri. Ternyata mimpi adalah mimpi pemegang sahamnya, mimpi perusahaannya ya.
Tapi ini mimpi kita loh teman-teman. Nah, Bu Ina semangat ya Bu Ina ya. Nih, keren banget loh Bu Ina nih jauh-jauh datang loh dia. Ya kan? Ke Sunter nih. Keren nih. Dia antusias. Nih keren banget loh. Saya wah, dia antusias datang ke Sunter. Katanya dia dari mana? Di Solo kalau nggak salah. Nggak tahu nih ya. Datang dari Solo dia antusias teman-teman. Apa? Dia mengubur mimpinya. Ya, itu salah satunya ya. Bukan mimpin saya dia. Dia takut mimpi saya. Ya gitu ya, Bu Ida ya. Nah, teman-teman, setelah kita antusias, ngapain nih kita? Nah, saking antusiasnya, saking semangatnya teman-teman. Nah, biasanya kita apa? Punya mimpi besar, kita set goal, langsung take action, 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 action. Benar nggak teman-teman? Kebablasan teman-temannya. Kita action, action, action. Habis itu kita mentok, kita bingung lagi ya. Nah, teman-teman, jangan langsung action ya. Nah, kita diingetin juga. A goal without a plan is just a dream. Nah, kalau kita nggak punya rencana, teman-teman, itu tuh seperti mimpi masih. Ya, jangan. Jadi kita harus punya plan. Nah, kita tambahkanlah plan di sini ya. Teman-teman, saya malam ini nggak membahas gimana setting goal, sudah sering banget ya. Gimana membuat plan, itu udah banyak juga. Nah, take action, nanti kita lihat. Setelah kita rencanain take action apa sih untuk ngobrol mimpi kita. Nah, nyambung nggak nih malam hari ini ceritanya? Kalau nggak nyambung, kita selesaikan sampai di sini. Hubungan kita end. Teman-teman ya. Nah, teman-teman. Setelah kita punya mimpi, kita set goal. Kemudian kita plan. Baru kita take action. Nah, teman-teman. Inilah ceritanya baru mulai. Ceritanya baru mulai nih kita ya. Ini baru mengawalin kenapa kita harus punya mimpi atau kenapa kita harus punya tujuan teman-teman. Kalau kita nggak punya tujuan tuh kita nggak tahu loh mau kemana. Pernah ya, pokoknya healing dah healing. Terus healingnya kemana? Nggak tahu, pokoknya healing aja, jalan kemana. Habis itu habis waktu ya teman-teman ya. Nah, kita harus punya plan. Kita punya tujuan, kita punya plan. Nah, sekarang gimana take action-nya? Benar ya teman-teman ya. Saya tidak bahas yang gimana mimpinya, tidak bahas gimana plan-nya, tetapi gimana kita action menuju tujuan akhir kita tadi. Nah, ceritanya nyambung ya. Siapa yang bilang nyambung nih? Kalau nggak ada yang bilang nyambung, kita selesai sampai di sini. Oke teman-teman, gimana nyambungnya nih teman-teman ya? Nah, kita harus uber mimpi kita ya teman-teman ya. Nih, sebelum mulai saya kasih sedikit pantun. Wah, pantun ya, mudah-mudahan. Saya karena orang Palembang ya. Makan pempek pakai nasi sambil menatap Sungai Musi. Wah, makan pempek natap Sungai Musi. Abang bukan suka halusinasi, mau nguber mimpi sebelum basi. Nah, kita harus nguber teman-teman. Mimpi itu sebelum basi kita harus uber ya teman-teman ya. Ayo semangat teman-teman. Sebelum mimpi itu basi, sebelum semangat kita melempem, ayo kita nguber mimpi kita. Nah, seperti mengendarai mobil. Wah, mobilnya mobil siapa nih? Kayak mobilnya Budi Darwin nih ya. Merah ya, Porsche. Atau mobilnya siapa deh? Nah, seperti mengendarai mobil, teman-teman ya. Nah, kita itu ketika mau jalan, mobil sudah ada, apa yang kita lakuin teman-teman? Ya, kita apa yang kita lakuin? Kita mau jalanin atau enggak nih? Nah, ketika mesinnya sudah hidup, langkah selanjutnya apa nih? Langkah selanjutnya. Ayo, teman-teman yang punya mobil pasti tahu ya. Langkah selanjutnya apa? Tapi, nah karena mobilnya keren, karena mobilnya ini supercar, bisa jalan cepat ya. Kita suka ragu-ragu, ini mobil bener nggak ya? Saya bisa nggak ya ngendarainnya ya? Ngeri nggak ya? Wah, itu kebayang teman-temannya. Kebayang tuh buat drama-drama Korea ya. Drama-drama yang berseri-seri teman-teman ya. Padahal dramanya itu belum tentu terjadi ya. Buat drama Korea dulu di situ. Nah teman-teman, apa yang terjadi? Kita takut teman-teman. Ternyata takut itu. Nah, apakah terjadi? Hasil penelitian dari University Michigan ternyata apa yang kita takutin itu 95% tidak terjadi, teman-teman. 95% itu tidak terjadi loh. Nah, jadi kenapa kita harus takut? Kita ragu-ragu. Kenapa ragu? Itu yang membuat kita nanti akan bahas kenapa kita harus ragu.
Ya kan, udah dikasih kendaraan loh. Ini kendaraannya AFC, teman-teman. Supercar, super cepat nih kendaraannya. Teman-teman mau ngendarain, aduh, lihat ya, persnelingnya masih diparkir. Remnya masih ditahan-tahan. Takut ya teman-teman ya. Nah, harusnya apa teman-teman? Masuk persneling, remnya diangkat ya. Kita injak gas teman-teman. Kenapa harus injak gas? Supaya bisa melangkah. Ya kan? Kita harus maju teman-teman. Kalau enggak nih sudah dikasih kendaraannya ASC, perusahaannya yang luar biasa, marketing plan-nya luar biasa. Ini tinggal kita ngedrive doang loh. Nah, itulah keraguan-raguan kita. Nah, malam hari ini kita akan bahas supaya kita nggak ragu-ragu malam hari ini. Kita supaya nggak ragu gimana nih, ya kan? Nah, malam hari ini kita mau belajar supaya kita bisa injek gas. Kenapa harus injek gas, teman-teman? Nah, mesin dalam bisnis adalah tekad Anda. Nah, tanpa tekad tidak mungkin bisa jalan, teman-teman. Ya, ini saya ambil juga dari beberapa slide dari tim Skufuku ya, Bolavina, Jessica. Nah, saya ambil beberapa materi juga dari beberapa training-training ya. Bahan-bahan ini saya kompal, teman-teman. Nah, mesin dalam bisnis itu adalah tekad Anda. Kalau nggak ada tekad, udahlah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bener nggak? Nah, tekad itulah yang membuat mesin itu, mobil ini bisa jalan, teman-teman. Nah, kita punya tekad dulu. Tekadnya tambah apa nih? Nah, gas dalam bisnis itu adalah alasan-alasan, teman-teman. Ya, alasan-alasan apa nih? Nah, alasan-alasannya tuh apa yang bisa membuat kita itu bisa maju, teman-teman. Semakin banyak alasan, gasnya itu semakin kenceng, teman-teman. Kayak kita mau nyetir mobil ini dengan speed high speed ya, dengan speed maksimal. Berarti ini tuh sudah bisa maksimal loh. Ini supercar bisa 300 km per jam, 350 ya bahkan ya. Tetapi kalau kita nggak injek bahaya, teman-teman ya. Kenapa kita nggak kemana-mana? Percuma nih dikasih kendaraan ASC yang tercepat ini ya. Tetapi apa? Alasan-alasan itulah, semakin banyak alasannya, kita bisa semakin ngegas nih teman-teman. Gaspol. Nah, istilahnya teman-teman di apa? Ini gaspol ya teman-teman ya. Sebentar nih. Nah, teman-teman sebentar ya. Oke. Nah, kita harus gaspol ya teman-teman ya. Semakin banyak alasan, semakin kencang gas mobil kita, teman-teman. Nah, jangan takut pada sesuatu yang belum terjadi. Seperti tadi di Michigan University yang umumkan ya. Kenapa? Kita harus berani melakukan perjalanan menuju target adalah proses yang indah, teman-teman. Tadi kan kita takut, kita ragu, ternyata kita harus berani. Dan kita harus pikiran kita apa? Kita bilang, waduh, kalau kita mau ke Bali, jalan darat ini keren juga loh, indah loh. Kalau kita tujuannya naik pesawat, dari pesawat kita lihat juga bawah itu indah. Jangan takut ya, waduh saya takut pesawat. Ya jangan naik pesawat teman-teman. Kalau takut naik pesawat, ya naik kendaraan lain ya. Waduh saya naik mobil juga takut. Naik kereta, kereta takut naik laut. Naik kapal laut ya. Kapal laut takut ya teman-teman, berenang aja ya teman-teman ya. Nah bisa berapa tahun ya sampai tujuan. Nah itu teman-teman. Jadi kita harus bilang bahwa target yang kita mau capai itu, kita mengalami prosesnya tuh perjalanannya indah teman-teman. Kita bisa melihat samping kiri kanan kita. Nah kalau semuanya sulit, nah kita jadi kita takut semuanya jadi sulit teman-teman. Ya sulit, malah bukan sulit, susit. Nah susit itu susah dan sulit teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi kita untuk mengatasi rasa takut gimana? Kita afirmasi ya bahwa aduh saya pasti bisa. Nah, itu tiga kata ajaib yang banyak dikatakan oleh para coach, para motivator ya. Sederhana teman-teman. Aku pasti bisa. Yakinin ya, aku pasti bisa. Ketika kita takut, saya juga takut dulu ya. Takut berenang, takut nyetir waktu awal-awal, takut belajar motor itu, waduh. Sampai saya belajar motor itu awal-awal ya, takut jatuh, jadi jalannya kenceng teman-teman, biar bisa balance ya. Nah itu ketakutan kita teman-teman. Tapi ketika kita nggak takut, kita berani melangkah, ternyata nggak ada apa-apanya loh. Ternyata nggak ada apa-apanya ya. Jadi takut itu kita atasi dengan apa? Afirmasi, saya pasti bisa. Saya memaksakan diri. Nah kita paksa diri kita. Kalau kita nggak paksa, kita nggak akan melangkah-langkah teman-teman ya.
Langkah pertama itu paling berat, kayak kita dorong, gelindingin roda, dorong mobil. Pertama itu berat teman-teman. Ketika sudah dorong itu ternyata ringan teman-teman. Ya. Nah ini penting banget ya teman-teman ya. Mengatasi rasa takut kita keluar dari zona nyaman kita. Bener nggak keluar zona nyaman? Enggak teman-teman. Kita sebenarnya bukan keluar zona nyaman, tetapi memperluas zona nyaman kita. Nah kalau kita keluar zona nyaman kan kita membuat kita takut. Nah supaya kita tidak takut teman-teman, pikirkan bahwa kita ini memperluas, memperlebar zona nyaman kita. Dulu zona nyaman kita adalah pekerja, kita ibu rumah tangga, kita adalah seorang yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngomong. Sekarang saya mau menjadi orang yang bisa ngomong sama orang lain. Saya ibu rumah tangga, saya bisa menjadi ibu rumah tangga yang mandiri. Nah, punya income juga, bukan hanya ibu rumah tangga biasa. Kalau dulu saya seorang karyawan, ternyata saya ini bukan hanya karyawan, saya bisa jadi pengusaha juga, teman-teman. Perluas zona nyaman, ya. Kalau kita keluar kita takut, kita bilang kita perluas zona nyaman kita. Berarti itu zona nyaman kita juga masih teman-teman, ya. Itu salah satu triknya. Nah, teman-teman, sekarang bayangkan dan rasakan, ya seperti yang Zig Ziglar tadi bilang. Bayangkan dan rasakan, masuk ini dalam kepala kita nih. Kita masuk ke dalam pikiran, terus kita rasakan teman-teman. Bagaimana berada di tempat yang kita tuju. Nah, bagaimana kita sampai ke tujuan kita, ke mimpi kita teman-teman. Nah ini Ko Budi sering banget ya menyampaikan satu ilustrasi. Dia bilang ada temennya tanya, anak saya mendingan kerja atau usaha sendiri teman-teman. Semuanya baik ya. Nah ada satu cerita Ko Budi juga bilang, orang itu temannya, kalau nggak salah temannya di Malaysia itu bekerja, ya kan, ketika dia lihat, aduh saya ini nanti bekerja, saya pengen naik posisi. Nah ketika dia seorang akunting, dia mau naik ke posisi, pasti jadinya accounting manager. Satu hari bosnya bilang, nanti kamu saya mau promosikan jadi accounting manager, karena accounting manager itu sudah mau pensiun. Nah, tapi teman-teman dia ikutin nih. Pulang dia ikutin accounting manager itu, sampai di rumahnya dia lihat, ih mobilnya mobil yang biasa. Sampai rumahnya biasa teman-teman. Akhirnya dia sudah lihat, dia pulang, dia sampai rumah, dia pikir-pikir, wah, besok saya harus menghadap bos. Besok dia menghadap bos, dia resign, teman-teman. Bos, permisi, saya masuk, saya mau resign. Lah, kenapa? Saya kan baru mau angkat kamu, teman-teman. Waduh, saya nggak mau jadi seperti manajer akunting itu. Contoh, ini contoh ya, teman-teman ya. Bukan akunting manajer jadi jelek ya, teman-teman ya. Dia bilang, saya nggak mau jadi orang seperti itu. Saya jadi orang yang setelah kerja keras, apapun yang saya lakukan, ternyata saya dapatnya begitu aja, teman-teman. Nah, ini contoh real juga dari teman saya. Dia umur 20-an, dia seorang yang lulusan luar negeri, yang luar biasa hebat. Ternyata dia pulang kerja di satu perusahaan, kemudian dia dipindahkan ke satu perusahaan asuransi. Nah, di perusahaan asuransi ini yang punya konglomerat, teman-teman. Akhirnya dia dikasih posisi juga di tempat itu. Karena dia kenal, bapaknya kenal sama CEO di sana. Nah, setelah dia di sana, ternyata dia itu sebetulnya mau magang, teman-teman, mau belajar doang. Tetapi apa yang terjadi, setelah dikasih posisi, dia rasakan kerja sana, wah dia bilang, dia punya mimpi 30 tahun jadi CEO. Kalau saya kerja di sini, saya nggak bakalan jadi CEO selamanya, dia bilang ya. Apalagi umur 30 tahun, teman-teman. Karena dia udah lihat kondisi di sana. Akhirnya teman-teman dia keluar, bapaknya bilang, wah CEO-nya juga bilang, kenapa keluar? Dia bilang, saya mau membina karir saya, 30 tahun saya mau jadi CEO. Nah, dia keluar, dia usaha sendiri teman-teman. Dia berpartner, dia cari usaha itu ini, mulai dari rumahan ya, sewa rumah, malah nebeng teman-teman ya. Akhirnya dia pas umur 30, dia jalankan perusahaan itu, dia jadi seorang CEO. Nah, itulah kekuatannya ketika kita mau nguber mimpi kita, ya teman-teman ya. Nah nanti kita harus balik lagi ya ke langkah itu, bahwa kita harus menguber mimpi kita, menguber tujuan akhir kita. Nah kita bayangin berada di tempat itu, terus apa yang harus kita lakukan teman-teman. Nah
Kita ketika sudah bayangkan, kita persiapkan perjalanan kita. Nah, persiapannya tuh apa nih? Pola pikir kita. Nah, mindset ya, mental. Kemudian apa lagi? Apa nih yang perlu kita siapin nih, teman-teman? Nah, setelah itu apa nih? Nikmatin perjalanan. Setelah kita pola pikir kita, otak kita isi dengan yang baik, kita perlu persiapan. Kayak kita naik gunung ya, teman-teman ya, saya contohkan di sini. Apa yang diperlu persiapkan? Setelah kita sudah siap, kita mulai lakukan. Doing ya. Langkah pertama, langkah kedua, sampai kita bisa menikmati perjalanan kita. Mari kita lihat pola pikir seperti apa. Nah, pola pikirnya itu kita mental seorang pengusaha. Mental seorang pengusaha apa, teman-teman? Mental seorang pengusaha itu tidak cengeng ya. Siap jatuh bangun. Kalau kita karyawan, kita dapat gaji bulanan. Kalau kita ibu rumah tangga, dapat uang dari suami ya. Kita mentalnya sekarang pengusaha. Kita belum tentu mendapat uang. Kita belum tentu mendapat income. Kita belum tentu mendapat pendapatan ya dari bisnis kita, teman-teman. Siap, itu harus disiapkan ya. Nah, mental pengusaha itu harus siap untuk jatuh bangun. Jatuh, dibohongin orang, ya kan, ketipu dan lain-lain. Itu juga kita harus siap. Mental seorang pengusaha ya harus siap jatuh bangun, teman-teman ya. Siap tadi tidak menerima income. Nah, siap juga menjadi orang yang sangat sukses, tapi tidak menggunakan kesuksesannya itu untuk bereforia, sehingga kesuksesannya itu nanti malah bisa hilang ya, flexing kemana-mana. Nah, itu mental seorang pengusaha biasanya tetap sambil sederhana, bangun lagi, bangun aset, bangun aset, bangun aset. Nah, itu adalah mental seorang pengusaha sejati, teman-teman ya. Dan mandiri. Mandiri dalam arti kata di sini adalah apa, teman-teman? Mandiri ini ketika kita itu tidak cengeng, kita tidak minta upline kita yang selalu bantu. Kita harus berdiri sendiri, malah kalau bisa kita bantu orang lain, bantu tim kita ya. Kita mandiri. Kenapa? Ini usaha kita sendiri, teman-teman. Ini ingat loh, ini adalah usaha kita sendiri ya. Nah, AFC ini adalah bisnis kita sendiri. Kita harus mandiri. Kita belajar sistem, kita belajar produk, kita belajar apa saja kita harus pelajari. Pantang menyerah, teman-teman ya. Mentalnya harus pantang menyerah. Nah, ini penting banget ya. Sedikit-sedikit kita nyerah. Nah, kalau kita udah berani masuk ke daerah sini, teman-teman, kayak kita petinju, teman-teman. Kita mau tinju orang, kita siap ditinju nggak? Kita pembalap, kita mau menang. Kita nyusul orang, kita siap jatuh nggak ketika kita berbalap? Nah, kita harus bangun lagi, teman-teman ya. Itu adalah mental seorang pengusaha, pola pikirnya ya, pantang menyerah, percaya diri. Nah, teman-teman, ini penting banget percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, mendingan kita nggak usah jalanin apa-apa, teman-teman. Ketika kita percaya diri, auranya itu, transfer energinya itu berbeda ya. Tidak cari-cari alasan, tidak menyalahkan keadaan. Aduh, ini lagi pandemi, aduh bisnisnya begini, aduh tim saya begini, aduh bos saya begini, upline saya begini. Enggak ada yang begitu, teman-teman ya. Berpikiran positif, teman-teman ya. Selalu positif thinking ya. Ambil dari sisi positifnya. Nah, berpikiran tantangan itu adalah sebuah peluang. Nah, kalau kita di bisnis itu kita, wah, ini ada masalah nih. Wah, itu sebetulnya ada opportunity loh ya. Nah, jangan pernah merasa sempurna dalam bisnis. Nah, kadang-kadang itu, teman-teman, kayak buat skripsi aja saya itu, aduh, pengen sempurna banget, skripsinya nggak jadi-jadi, teman-teman. Jadi kalau kita menunggu sempurna itu nggak akan terjadi ya. Kesalahan adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi dalam bisnis. Nah, ini keren banget nih. Penolakan adalah vitamin, teman-teman. Nah, semakin ditolak itu semakin kuat vitaminnya buat kita ya. Semakin membuat kita daya tahan tubuh kita makin kuat. Nah, jadikan orang yang sudah sukses sebagai sumber pembelajaran ya. Kita belajar dari orang-orang yang sukses, yang pastinya sudah pernah gagal juga, pastinya sudah melewati masalah, teman-teman. Nah, kita bungkus semua pikiran itu. Sekarang kita perlu masukkan ke ransel kita adalah kompetensi kita. Apa yang perlu kita siapin, teman-teman? Ini adalah yang saya bicarakan, ada kompetensi. Nah, kompetensi ini perlu kita bawa. Ya, perlu kita masukkan dalam ransel kita. Apa saja nih, teman-teman, kompetensinya? Networking. Networking itu apa? Networking itu apa, teman-teman? Networking itu apa ya? Nah, bukan hanya
kumpulin kontak, kita ketemu orang, kontaknya, HP-nya, kartu nama, bukan. Networking itu adalah planting relation. Nah, kita membina hubungan, teman-teman. Kita bina hubungannya, networking itu kita harus keluar, ya, keluar untuk bertemu orang-orang baru. Nah, kita membina hubungan dengan segala level. Jangan anggap, aduh level saya ini, waduh itu level atas. Kalau level atas, aja upline-nya, ya kan? Jadi kita jangan ragu-ragu, teman-teman. Kan kita sesama manusia ya. Nah, kita harus anggap mereka juga adalah selevel sama kita. Artinya selevel itu, kalau dia levelnya lebih tinggi, kita ajak upline kita juga bisa membantu kita, ya. Kita jangan malah mendowngrade diri kita, ya. Kita ajak upline kita ajak orang-orang senior untuk bertemu sama teman-teman kita yang lain, ya. Nah, mereka juga tahu, ya. Nah, networking itu apa, teman-teman? Kadang-kadang tuh kita pikir, wih, saya kenal ini loh, saya kenal si ini, saya kenal pejabat ini, saya kenal posisi ini. Nggak penting, teman-teman. Nah, dikatakan apa? Yang penting itu ketika kita bertemu orang baru, ketika kita ketemu siapapun, orang itu tahu apa yang kita lakukan. Orang itu tahu siapa kita, teman-teman. Bukan kita kenal Pak Jokowi, bukan kita kenal pejabat nih, bukan kita kenal petinggi ini, kita bukan kenal direksi ini, bukan, teman-teman. Ya, tetapi orang lain mengenal kita sebagai apa? Siapa kita? Apakah kita orang yang bisa dipercaya? Apakah kita orang yang ulet? Apakah kita orang yang pernah melakukan hal-hal yang kurang baik? Nah, itu penting, teman-teman, ya. Kita banyak ketemu komunitas, kita bergaul masuk komunitas nih, komunitas itu, tapi teman-teman yang penting apa? Dikatakan kita kontribusi sehingga disitulah kita bisa dikenal orang, ya, siapa kita. Nah, ya teman-teman, ya, itu networking, ya. Nah, selain itu communication itu adalah dua arah, ya teman-teman, ya. Jadi communication itu penting banget. Kita harus ngobrol dua arah. Kita kalau ngobrol sama prospek, kita adalah banyak mendengar, teman-teman, ya. Jangan kita yang banyak bicara. Salah satu teknik juga dalam komunikasi itu kita harus menyamakan frekuensi, teman-teman. Yang menyamakan frekuensi atau istilahnya itu mirroring. Nah, kalau dia suka ceritanya otomotif, dia suka ceritanya sepeda, dia suka ceritanya drakor, kita tahu drakor, teman-teman. Perlu juga loh. Nah, Blackpink datang, siapa nih yang kamu suka nih dari Blackpink, ya kan? Nah, itu juga kita perlu tahu, teman-teman, perlu baca, ya. Jadi kita bisa pakai bahasa atau gaya yang kita prospek. Nah, itu dia jadi nyaman, teman-teman. Kalau dia dari saya dari Palembang, ya, ketemu orang Palembang, kita ngomong pakai bahasa Palembang, ya kan? Jadi itu membuat juga nyaman, ya, rasa nasionalisnya tinggi, ya teman-teman, ya. Nah, ketika kita komunikasi juga kita perlu kasih pujian, teman-teman. Kalau dia memang keren, ya, tulus nih, teman-teman. Jangan pujian kita itu cuma basa-basi. Ih, Pak Angga keren banget, ya. Cuma gitu aja. Ih, Pak Angga maco banget, ya. Segitu aja, teman-teman. Kita harus yang tulus, teman-teman, ya. Nah, tulusnya seperti apa? Pak Angga keren nih, Pak Angga hari ini. Waduh, pakai stylenya sporty banget nih, sepatunya cocok banget nih, warnanya nih cerah banget nih, Pak Angga. Kita harus kasih faktanya, teman-teman. Ketika kita komunikasi, kita tatap, kita mata kita, badan kita, ya, kita harus menghadap. Kemudian kita kasih pujian kalau memang perlu, ya teman-teman, ya. Kalau nggak perlu jangan, ya. Kalau dia memang keren tampilannya hari itu, modis, ya kita bisa kasih pujian. Pujian itu harus tulus, ya teman-teman, ya. Jangan sembarangan nih. Wah, nah pujian kita itu tulus, tapi kita juga jangan sampai kita basa-basi atau malah menggoda nih. Wah, lihat Pak Angga, ya kan. Waduh, Pak Angga, wah godain Pak Angga nih, mentang-mentang masih muda, ya. Dia bilang nih, Pak Angga, wah goyang poco-poco, jangan semaunya. Angga maco, siapkah? Aku yang punya. Wah, jangan digoda, teman-teman. Pak Angga udah punya istri, ya sekarang, ya. Nah, jadi kita juga jangan menggoda, jangan merayu, tetapi kita kasih pujian yang tulus. Kita lihat nih, dia pakai ikat pinggangnya bagus nih. Waduh, belnya bagus banget nih, Pak Angga. Itu keren banget, ya. Apalagi ada logo-logonya. Wah, itu keren banget nih. Saya tahu nih belinya di mana nih. Kita kasih pujian. Jadi dia akan ingat nih. Wah,
dia memperhatikan detail loh, memperhatikan saya secara detail. Nah, itu nyambung teman-teman ya. Itulah salah satu teknik dari komunikasi ya teman-teman ya. Perhatikan keunikannya apa. Ya, keunikannya. Ya kan? Apa nih dia pakainya apa yang unik, fisiknya apa yang unik. Kita puji uniknya ya. Jangan body shaming ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan lagi ke ransel kita untuk persiapan. Jadi kalau kita naik gunung teman-teman, kita persiapkannya beda ya kalau kita ke laut ya. Kalau kita mau off-road, kita kan bawaannya beda lagi. Nah, anggap saja ini saya lagi cerita kita mau naik gunung ya. Kita mau jalankan AFC. Jadi kita ambil bahan-bahan apa, ambil keahlian apa, yang orang-orang suka bilang ini adalah skill set ya, atau soft skill. Nah, kadang-kadang ya, saya ini bahasanya saya sederhanakan ya. Di sini kan banyak teman-teman juga dari berbagai latar belakang, jadi pakai yang bahasa sederhana. Memang kompetensi itu adalah pengetahuan yang kita latih terus-menerus menjadi skill. Nah, kalau kita latih terus-menerus, kita ahli menggunakan skill itu, jadilah kompetensi ya. Urutannya adalah pengetahuan, kita jadi ahli, skill, kemudian kita jadi kompetensi. Nah, tadi kita baru belajar dua ya, networking sama komunikasi. Cukup nggak teman-teman? Nggak cukup ya. Ada juga attraction teman-teman. Attraction ini perlu banget ya. Kenapa sih attraction? Wah, lagi rame-rame ya, law attraction. Nah, law of attraction ya. Gimana menarik orang. Nah, ini teman-teman, gimana pribadi yang menarik teman-teman. Jadilah pribadi yang menarik. Dari sisi appearance, penampilan, bukan harus wangi ya, tetapi harus penampilan kita itu juga jangan sampai kita membawa suasana yang nggak enak ya teman-teman ya. Nah, kita harus luas, fleksibel, kita harus cepat beradaptasi teman-teman ya. Wah, supaya mudah menarik ya. Kemudian kita harus banyak pengetahuan teman-teman, percaya diri, mulai dari dalam diri kita. Nah, kenapa kita harus banyak belajar teman-teman? Ya, makanya ketika kita banyak belajar, banyak pengetahuan, banyak teknik ketika berkomunikasi, ketika kita bicara, ketika kita bernetworking, itu akan menarik orang teman-teman. Kita transformasikan, kita transfer energi positif kita transfer rasa humor kita mulai senyum, ya kan? Kalau gimana sih kalau kita muka asam ya? Nah, selalu mulai dengan senyum teman-teman. Kalau kita senyum, orang lain nggak senyum, itu rasanya nggak mungkin ya. Kalau kita senyum, dia tidak senyum berarti itu kita punya masalah sama orang itu ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya teman-teman ya. Ketika kita ketemu orang, kita senyum, kita body language kita menyenangkan ya. Kita salaman, berkomunikasi dengan baik, itu adalah sesuatu yang mempunyai daya tarik teman-teman ya. Nah, selain itu apalagi nih kita masukkan dalam ransel kita ya. Kita buat storytelling teman-teman. Presentasinya kemana nih? Kita bentuknya storytelling ya. Presentasi itu nanti kita bahas ya. Nah, storytelling ini penting banget teman-teman. Kenapa penting? Nah, storytelling ini kan orang itu suka bercerita ya teman-teman ya. Cerita yang menarik perhatiannya. Menarik perhatian prospek, membangkitkan emosi. Wah, membangkitkan emosi teman-teman. Bukan emosi marah ya teman-teman ya. Membangkitkan, kita mainkan emosinya dia. Kalau dia emosinya suka bantu orang, dia emosinya itu dia mudah tersentuh orangnya ya. Orangnya mudah punya rasa bangga diri ya. Kita mainkan emosinya, kita angkat emosinya sehingga dia tertarik mendengar kita teman-teman ya. Cerita kita itu kita juga harus buat mudah diingat. Ketika kita storytelling, kita mudah diingat teman-teman. Iya, gue ketemu kamu di sini ya, ceritanya dulu begini teman-teman. Jadi ya, menarik perhatian, membangkitkan emosi, dan cerita itu mudah diingat. Nah, cerita kita itu juga bisa mempengaruhi dia teman-teman. Oh, keren banget ya, mempengaruhi loh. Dan kita harus kasih pesan pentingnya. Nah, teman-teman, kalau pesan pentingnya nggak nyampe, nggak ada dampak, berarti storytelling kita tidak bermanfaat. Storytelling kita tidak mencapai tujuan. Nah, tujuan kita berkenalan, prospek kan tujuannya akhirnya closing. Nah, tapi kita harus tulus, ya kan? Tadi di networking, komunikasi kita harus tulus juga ya. Nah, ketika storytelling kita juga harus kelihatan tulus menceritakan sehingga
message kita itu tercapai ya teman-teman ya. Nah, ketika storytelling kita juga perlu siapkan ya. Ini waktunya kapan, siapa aja ya karakter-karakternya. Nah, itu yang perlu kita gali dan kita pelajari teman-teman ya. Misalnya storytelling. Nah, coba saya pengen lihat ya. Di sini nanti kita belajar mengenai storytelling teman-teman ya. Wah, sedikit saja. Nah, selain itu ada problem solver. Nah, sebagai problem solver itu apa teman-teman? Sebagai kita berfungsi sebagai konsultan. Kita tuh jangan jadi problem maker ya teman-teman ya. Kita itu konsultan memberikan solusi teman-teman. Nah, ketika memberikan solusi apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya diri. Ya kan? Ketika kita nggak percaya diri, gimana kita mau membantu orang lain ya? Kita harus positif teman-teman, positive thinking. Kita harus sikap kita positif, percaya diri ya. Kemudian kita juga ciptakan dia punya kebutuhan teman-teman. Kalau dia sehat, kita gali lagi. Sebetulnya dia ada nggak kebutuhan kesehatan untuk di masa mendatang. Contoh, dia suka jalan-jalan ke luar negeri, dia merasa kuat. Nah, tapi kita bilang, wah, tante kan mau jalan-jalan terus nih, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, supaya kuat nih jalan-jalan teman-teman. Tante, gimana jaga kondisinya? Minum ini, minum itu. Nah, itu kan kita mulai gali ya. Kita mulai gali awareness-nya dia, membuka matanya. Bisa nggak dia 5 tahun, 10 tahun lagi kondisinya kayak sekarang? Kita cerita mengenai orang-orang lain. Kita cerita kondisi di tempat lain. Di mana orang tua masih kuat jalan, ya kan? Nah, kemudian membuat dia tuh, iya ya, kalau gua sehat enak nih. Nah, untuk sehat itu apa yang perlu dilakukan? Nah, nanti itu kita simpen ya. Kita baru kasih solusinya. Kita ciptain dulu dia punya need teman-teman. Dia punya kebutuhan. Dari sisi ekonomi juga teman-teman ya. Kalau dia nggak sekarang cukup-cukup lah. Posisi di kantor oke. Nah, kita tanya. Gimana nanti kalau udah pensiun? Gimana kalau Bapak mau capai posisi ini kira-kira nyampe nggak? Apakah mau kerja kayak gini terus? Ya, iya ya. Kenapa kerja gini terus ya? Wah, saya harus persiapkan diri nih. Nah, teman-teman ya, kita jadi problem solver, teman-teman ya. Kita jangan problem maker. Kita adalah memberikan solusi. Nah, kita gali impiannya juga, teman-teman. Kita gali impiannya. Supaya apa? Kita tahu nanti hot buttonnya, kebutuhannya, teman-teman. Supaya kita bisa kasih solusi. Ya kan, mimpi-mimpinya. Kalau kamu kerja gini terus, bisa nggak mencapai mimpinya? Bisa nggak beli rumah? Bisa nggak nanti beli kendaraan? Bisa nggak pergi berlibur? Nah, contohnya itu ya. Kita gali dulu. Nanti kalau kita sudah tahu mimpi-mimpinya, baru kita kasih solusinya, teman-teman. Nah, itulah problem solver, teman-teman ya. Nah, sekarang juga perlu influence people. Nah, kita sudah memberikan solusi, kita sekarang bisa juga harus bisa mempengaruhi supaya solusi yang kita tawarkan bisa dimanfaatkan oleh prospek kita. Ya, tapi teman-teman ya, kita kasih solusi gimana mempengaruhi. Nah, gimana mempengaruhi itu berarti kita harus percaya diri, teman-teman ya. Jangan takut kita tawarkan produk kita tawarkan bisnis plan kita. Ya kan? Kalau sesuai dengan kebutuhannya prospek kita. Kita harus tulus, building trust ya. Nah, kita lihat nih, seberapa urgent dia perlu itu ya. Seberapa penting. Urgent nggak? Urgent tuh dalam arti kata waktu, teman-teman. Penting nggak? Wah, dia udah mau berangkat nih. Tapi dia harus sehat nih. Darahnya darah tinggi misalnya. Kondisinya nggak baik. Nah, itu urgent banget ya. Penting banget nggak? Penting. Pentingnya tuh apakah urgent? Wah, kalau dia urgent dan penting, wah itu kita harus bisa mempengaruhi. Nah, contoh teman-teman. Nah, gimana mempengaruhi ya? Aduh, saya seorang ibu rumah tangga nih. Kita bicara dengan seorang ibu rumah tangga, kemudian kita cerita nih. Kita bukan nakut-nakutin, tetapi kita menceritakan. Nih, teman saya, presiden direktur, ternyata tiba-tiba meninggal loh dia. Ternyata tiba-tiba meninggal, istrinya nggak kerja. Posisinya tinggi loh suaminya. Itu pun ternyata ketika dia meninggal, istrinya nggak kerja, anak dua sudah kuliah selesai tapi nggak mau kerja. Ngeri juga ya. Nah, kita
angkat awareness-nya dia supaya dia kebuka pikirannya teman-temannya. Oh iya juga ya. Nah, ketika dia kebuka pikirannya, kita mempengaruhi ya kan. Oh gitu ya. Wah, ngeri juga ya. Iya ya. Nah, ketika dia mulai terbuka pikirannya, kita baru kasih solusi, teman-teman. Ya, kita buka pikirannya itu dengan edukasi, dengan awareness ya. Bukan nakut-nakutin yang sembarangan ya. Wah, kamu nggak minum ini bisa mati cepet loh. Lo bisa tua cepet loh. Kan nggak gitu ya, teman-teman ya. Tapi kita mempengaruhinya dengan satu yang baik ya, teman-teman ya. Kita buka pemikirannya, kita cerita mengenai orang lain ya. Teman saya kerja, sekarang dia digaji 50%. Kondisinya dulu karyawan permanen, sekarang jadi karyawan kontrak. Kesian banget loh. Nah, tetangga saya ada yang bosnya tiba-tiba nggak tahu kemana, perusahaannya, kantornya udah tutup, dia udah nggak digaji. Ngeri juga ya. Nah, buka awareness-nya dia, teman-teman ya. Kemudian kita mempengaruhi dia sehingga dia percaya apa yang kita katakan, tapi kita kasih fakta, teman-teman ya. Nah, kita menciptakan awareness. Nah, kita juga bisa pakai audio, video ya, testimoni dari orang-orang lain supaya dia mudah terpengaruh, bisa terpengaruh bukan kata kita tetapi kenyataan, fakta, teman-teman ya. Jadi kita mempengaruhi dengan fakta-fakta, dengan cerita, kejadian-kejadian ya, teman-teman ya. Nah, selain itu teman-teman, apalagi nih teamwork. Nah, teamwork ini penting nggak? Penting banget teman-teman ya. Kita belajar dari orang lain, kita minta bantuan upline kita, tapi minta bantuannya dalam bentuk konsultasi ya, teman-teman ya. Bukan minta bantuan, diisi dong orang-orangnya, bantu saya dari sisi ini, dari sisi itu. Jangan ya teman-teman ya. Bantuan orang lain, bantuan upline kita adalah konsultasi. Dan kita juga perlu kerjasama membantu tim kita. Supaya apa? Ketika kita mempersiapkan diri kita belajar bersama, itu akan lebih baik. Ya, kita kolaborasi, saling memberi support. Ya, nah itu akan memberikan semangat. Ayo, bisa, kamu pasti bisa. Nah itu teamwork ya teman-temannya, saling memberi semangat. Saya nggak bahas terlalu panjang, satu persatu. Nah setelah semua ini selesai, kita siap untuk berangkat. Nah, kita rekap sedikit, kita membina relasi tulus bukan hanya tujuan closing ya, menggali hot button prospek, mengantisipasi kebutuhan, menunjukkan value-value kelebihan kita. Dengan apa tadi mengantisipasi kebutuhan, kalau ini gimana, ini gimana. Nah, kalau mahal gimana, kenapa mahal. Nah, itu kita sudah antisipasi. Nah, kita harus tunjukin value-value kita. Jangan overclaim, tidak PHP, berikan solusi yang terbaik. Kita tidak bilang, oh ini sebulan bisa sembuh. Baru minum 1 saset aja udah enak. Teman-teman ya, harus hati-hati ya. Beli 2 bulan, konsumsi 2 bulan sudah baik. Enggak teman-teman ya. Kita set ekspektasinya sama ya. Supaya dia juga tidak terlalu berharap ya. Nah, kita menjadi attraction person. Kita menjadi orang yang menarik, investasi diri, baca buku, penampilan, terus belajar. Dengan terus belajar kita isi ilmu, penampilan kita pun akan lebih baik. Ketika kita ngobrol, kita akan lebih baik ya. Nah, itu yang diperluin teman-teman ya. Investasi diri. Nah, katanya investasi perut ke atas. Kalau yang ke bawah cuma hilang ya teman-teman. Kalau yang ke atas itu selamanya. Mama saya pernah bilang apa? Kalau saya kasih kamu uang bisa ditipu orang. Tetapi kalau saya kasih kamu pendidikan, kamu tidak akan ilmu itu dicuri orang ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, apalagi nih? Nah, kalau kita menggali fakta, teman-teman itu harus seperti detektif. Ketika kita cari hot buttonnya, kita seperti detektif, teman-teman. Kita cari apalagi ya. Dan kita harus cepat beradaptasi, membaca situasi. Kalau dia tidak menarik gimana? Waduh, kayaknya dia udah bosen nih. Waduh, kita jelasin dia cuma baca-baca WA. Ngapain ya teman-teman? Kita harus beradaptasi. Nah, kita harus lihat sikon. Jadi kita harus mengubah strategi kita ya kalau dia sikonnya berbeda. Nah, banyak mendengarkan, tidak konfrontasi. Ya, kita banyak mendengar supaya kita dapat masukan. Memberikan solusi sesuai kebutuhan, jangan berlebihan, teman-teman ya. Kalau dia perlunya cuma ini, dananya terbatas itu, jangan kita paksa kasih yang lain-lain juga. Menyampaikan dengan sederhana, mudah dimengerti, teman-teman. Wah, kita ceritanya jangan yang rumit-rumit ya, apalagi kepada prospek kita yang nggak rumit.
Kita buat dia rumit, dia jadi rumit. Nah, hubungan kita jadi rumit, teman-temannya. Nah, inilah kita buat cerita yang menarik. Nah, cerita yang menarik tadi apa? Yang mudah diingat, ya kan? Yang bisa membangkitkan emosi, ya teman-teman ya. Nah, teman-teman coba lihat ini. Apa gambar apa? Mungkin kalau ada yang mau komen ya di chat, mungkin Pak Angga bisa bantu baca, atau kalau mau boleh Pak Angga tunjuk salah satu orang yang lihat gambar ini, apa gambar apa. Nah, oke. Teman-teman ada yang mau komen, ada yang mau chat, atau minta Pak Angga buka mic-nya satu orang. Nah, apa ini, gambar apa? Atau Maria Justina mau? Maria Justina, gambar apa ini? Ah, Ibu Maria Justina, gambar apa, Bu? Nah, ya teman-teman ya. Gambar apa? Jembatan kaca ya. Ah, ini mic-nya belum dibuka ya. Oke. Has to unmute sebentar ya. Nah, ini jembatan kaca ya. Kalau kita cuma ngomong jembatan kaca, menarik nggak teman-teman? Bisa nggak kita ceritanya gini? Wah, ini tempat saya bertemu. Ah, ini ceritanya Pak Angga nih. Tempat saya bertemu sama seorang wanita, bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Nah, disinilah saya mengalami kebahagiaan sekaligus penderitaan. Nah, sekaligus penderitaan. Wah, saya seneng banget ketemu orang yang baru saya kenal, pemandangannya begitu indah, tapi sekaligus menakutkan saya. Nah, tapi teman-teman, disinilah saya bisa bertemu orang tersebut. Orang tersebut sekarang menjadi istri saya. Nah, contohnya gitu ya. Membangkitkan emosinya. Kita cerita keadaannya. Kita juga cuma jangan bilang, wah ini mah cuma jembatan kaca. Ini jembatan kaca wah di mana gitu ya. Enggak. Kita bisa buat cerita teman-teman dari jembatan kaca ini. Membuat emosi orang itu, waduh ini menakutkan loh. Tingginya sekian loh. Dia menghubungkan gunung ini dan gunung itu. Nah ya. Kita bisa buat bercerita teman-teman. Kita lihat apa produk kita. Nah, kita cerita apa? Contoh, ini produk ini 200 tahun yang lalu ini makanan kaisar loh. Nah, kita cerita. Tapi yang sederhana ya teman-teman ya. Nah, itu adalah fungsi storytelling teman-teman ya. Nah, jembatan kaca ini apalagi yang kita bisa bercerita. Nah, kita bangkitkan emosi. Kalau yang lagi romantis-romantisan kita buat yang begitu. Kalau kita lagi cerita mengenai apa, kita hubungkan ceritanya ya sama gambar ini. Gitu teman-teman ya. Ini adalah sekilas mengenai storytelling ya. Nah, kemudian kita dari kompetensi ini kita jangan tunggu sempurna, karena kalau kita belajar terus, kita nggak lakukan, kita rugi teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita belajar hal yang baru, ketika kita melakukannya. Jadi ketika kita melakukan, kita bahkan ketemu pelajaran-pelajaran baru. Kita perbesar zona nyaman kita. Lakukan dan latih berulang-ulang sehingga kita timbul rasa percaya diri yang semakin kuat. Kompetensi itu akan terbentuk dari kebiasaan berlatih secara terus-menerus. Nah teman-teman, Bu Ina, kalau mau ujian nggak belajar stres nggak? Stres. Padahal dulu maunya nilai bagus, nggak mau belajar, stres. Kenapa? Nggak persiapan diri. Nah inilah teman-teman, perlu persiapan diri ya. Kalau kita sudah persiapkan diri, kita mantap maju. Nah teman-teman, setelah kita persiapkan diri, apalagi teman-teman? Memulai dan menikmati perjalanan kita. Langkah pertama, memulai. Tadi katanya apa? Berani. Nah, berani ya teman-teman ya. Berani nih. Setelah berani kita menikmati. Nah, teman-teman lihat ya. Kenapa kita harus mencintai, menikmatin? Karena apa tadi? Kata Steve Jobs, dia bilang apa? Nah, dia bilang, love what you do. Ya kan, kita cintai apa yang kita lakukan. Nah, teman-teman kalau mau melakukan nggak cinta AFC, nggak perlu di AFC, ya kan?
kita cintai AFC sehingga kita bisa lakukan dengan baik, teman-teman ya. Love what you do. Nah, ketika kita memulai, kita love pekerjaan kita nikmati. Nah, teman-teman, ketika menikmati nggak gampang ya, teman-teman. Ngomongnya gampang ya. Nah, ngomongnya sih gampang ya, teman-teman ya. Nah, ketika kita menikmati perjalanan kita, baru ketemu nih dunia nyatanya, teman-teman. Ini bukan dunia maya. Katanya enak, ternyata begini, ternyata ditolak. Nah, tadi ingat kan pola pikirnya apa? Pantang menyerah, penolakan itu adalah vitamin, ya kan? Dibenci orang, dijauhin orang, iya juga. Ini dulu mental saya, teman-teman. Saya dulu habis, aduh pensiun ya kan. Aduh mau jalan ini gimana ya? Ternyata kita ciptain drama-drama. Ternyata enggak juga, teman-teman. Malah saya enggak cerita, teman saya beli sendiri sama saya, teman-teman. Ketika dia tahu saya jalanin AFC. Nah, ini kita masukin dunia nyata, kita kayak tadi petinju bisa dipukul, pembalap bisa jatuh, kita harus siap ya. Kemudian apa, teman-teman? Doing and learning. Jadi kayak kita bersepeda, teman-teman ya, harus balance. Nah, kita naik sepeda itu harus balance. Kita doing, kita gayung, kita learning. Doing, learning, doing, learning. Tanpa doing, tanpa learning, kita nggak imbang, kita nggak akan kemana-mana, kita bisa jatuh. Jadi kita doing, kita learning. Doing and learning. Doing and learning, teman-teman ya. Lakukan dan belajar. Dan fokus pada tujuan. Kita jangan lihat ke bawah, teman-teman. Jangan lihat ke bawah, lihat ke atas tujuan kita. Make it fun. Nah, ini saya nggak terjemahin, tapi kata-katanya ini pas banget kan. Make it fun. Nah, kita jadikan ini sesuatu yang seru. Nah, ya, seru. Bukan hanya capek, tapi ini sesuatu yang seru, yang membuat kita fun, teman-teman. Kalau membuat kita stres, mendingan kita jangan lakuin, teman-teman. Dulu saya fun banget. Saya adalah seorang programmer. Saya ketika kerjain bisa sampai malam, sampai pagi, teman-teman. Kadang-kadang tidur mimpi ya, teman-teman. Bukan mimpi loh. Kebayang-kebayang tuh programnya kalau ada salah. Tapi ketika dijalanin, ketika dipakai oleh user, kita fun banget loh, seneng banget. Nah, kita harus menikmati, make it fun. Kalau nggak fun, mendingan kita jangan lakukan, teman-teman. Stres, bahaya ya. Lebih rugi, teman-teman. Jadi ketika kita jalanin bisnis itu, kita harus fun, teman-temannya. Fokus pada tujuan akhir kita make it fun. Nah, satu lagi, teman-teman. Jangan banding-banding, ojo banding-bandingkan ya. Kata itu ya lagunya ya. Nah, ini kita punya jalur kesuksesan sendiri, teman-teman. Kalau sukses, kita bisa setahun, 2 tahun, ya nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting kita jalan terus, nanti pada akhirnya kita juga sampai, teman-temannya. Yang penting kita nggak stop nih. Kalau kita ngegantung di tengah situ, kita tambah capek ya. Kita mau turun takut, naik juga takut, teman-teman. Kita nggak ada pilihan lain. Kita harus maju terus ya. Nah, teman-teman, ketika kita memulai menikmati perjalanan kita, pasti banyak tantangan ya. Tantangan itu apa? Nah, pakai tujuan Anda, alasan-alasan kita. Why-nya kenapa? Tadi kan dikatakan apa? Gasnya itulah adalah alasan-alasan kita. Ketika kita ketemu tantangan, kita ingat tujuan kita. Alasan-alasan kita, why-nya kita ya, teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan why kita, menggunakan alasan-alasan ini, apakah kita perlu energi, teman-teman? Wah, kalau ngegantung terus tenaga kita, wah, kalau kita ingat satu, oke lah, kita ngegas lagi, oke lah. Energi kita akan habis, teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita harus kumpulkan energi kita sebanyak-banyaknya. Kenapa energi itu sangat penting, teman-teman? Energi is everything. Nah, energi itu adalah segalanya, teman-teman. Tanpa energi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan energi kita bisa lakukan apa saja, teman-teman. Nah, kayak video-videonya Pak Niko ya, selalu memberikan motivasi, semangat, energinya itu kayak nggak habis-habis ya. Kayak Pak Niko suka bilang ya, jadikan kebiasaan, ayo maju terus. Nah, itu energi yang nggak habis-habis. Nah, yang saya lihat upline saya ini juga energi nggak habis-habis, teman-teman. Dia selalu komennya apa? Bergerak, maju terus, bergerak, maju terus, jalan terus. Nah, kita jalan terus, energi kita tuh kayak baterai, teman-teman. Ketika mobil itu dijalanin, baterainya akan recharge, teman-teman ya. Bukan baterai yang soak, ini baterainya yang sehat ya. Artinya apa? Ketika jalanin mobil, baterainya akan recharge. Nah, jangan sampai baterainya sudah rusak, dijalanin nggak bisa lagi ya, bisa mogok, teman-teman. Jadi baterainya ini jadikanlah baterai yang sehat, sehingga kita dalam perjalanan akan recharge. Nah, setelah ketemu tantangan,
kita motivasi diri kita sendiri, kita adalah seorang pejuang, adalah seorang pemenang. Kita ingat kita adalah survivor, kita adalah pejuang, warrior, ya kan? Kita adalah pemenang, mentalnya tadi ya, pola pikir kita, mental pengusaha. Percaya diri teman-teman, motivasi diri. Motivasi terbesar adalah dari diri sendiri. Nah, ketika kita ikut Outward Bound ya, wah seru banget, semangat banget. Pulang kantor itu semangat banget teman-teman. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan mulai hilang teman-teman. Nah, motivasi terbesar adalah dari diri sendiri. Belajar dari orang lain dan maksimalkan kemampuan kita. Kita lihat, wah kita lagi drop, kita mendekat ke upline, mendekat ke komunitas, mendekat ke LOP ya, macam-macam. Belajar dan belajar lagi. Jangan ditunggu upline yang mendekat, tapi kita yang harus mendekat, kita yang harus ke orang-orang yang sudah sukses teman-teman ya. Maksimalkan kemampuan. Nah tadi kalau kita injek gasnya baru 200, mobilnya bisa 300. Maksimalkan teman-teman ya. Karena kita sudah disediakan kendaraan yang supercar. Nah ya teman-teman ya, maksimalkan kemampuannya. Nah ingat teman-teman, kita udah mendekati akhir. Nah ya, sudah sejam lewat 10 ya. Nah setelah ini kita mencapai puncak, kita harus ingat teman-teman, bantulah orang lain mencapai kesuksesannya bersama. Ingat ya teman-teman ya, bantu orang lain mencapai kesuksesannya bersama. Jangan hanya kita sendiri. Nah teman-teman, setelah kita sampai di atas, kita nikmati hasil pencapaian kita. Boleh dong? Boleh. Kita rayakan? Boleh dong? Boleh teman-teman ya. Nah kita nikmati, kita duduk, kita renungkan ya. Nah kita rayakan tonggak kesuksesan kita teman-teman ya. Nah, kita harus break sebentar, kita memulai lagi sebelum memulai lagi ya. Kita rayakan, bukan euforia tetapi kita rayakan, kita apresiasi diri kita, hargai. Nah, saya baca satu buku juga, kita harus hargain. Jadi dia bilang gini, kalau saya sukses kerjakan nih, saya boleh nonton TV atau saya boleh nonton bioskop. Nah, saya dulu waktu masih muda, pernah muda ya teman-teman ya. Saya kalau sudah belajar, saya dulu disiplin teman-teman. Saya belajar, sudah belajar selesai, saya baru setel TV-nya. Kalau enggak, saya enggak akan nonton TV. Nah, itu kita harus rayakan, kita harus hargain. Tepuk-tepuk bahu kita ya, tepuk-tepuk pundak kita. You have done a good job ya, well done. Nah, semangat, mempunyai semangat baru. Kita harus break, isi energi kita kembali untuk start kembali ya teman-teman. Break, harus ada breaknya. Bukan break untuk stop melakukan action, tetapi istirahat sebentar untuk mengisi energi baru. Dengan apa? Baca buku, belajar lagi, isi ilmu baru ya teman-teman ya. Bukan breaknya stop, tetapi breaknya untuk isi ilmu baru lagi. Nah, ingat kita lanjutkan perjalanan ke tujuan akhir lainnya teman-teman. Jangan hanya stop sampai di sini, tapi kita punya tujuan berikutnya. Nah, dia bilang apa? Sukses itu kita harus punya tujuan dalam hidup. Nah, ketika kita mencapai kita mencapai kesuksesan kita itu juga seperti menabur benih dan berbagi kebaikan, memberi dampak kepada orang lain. Nah, kata John Maxwell, kesuksesan itu adalah kalau kita tahu tujuan hidup kita bertumbuh dan kita bisa mencapai potensi maksimal kita. Kita maksimalkan potensi kita ya. Dan kita itu seperti menabur dan berbagi kebaikan bagi orang lain. Nah, itu kata John Maxwell. Nah, Bill Gates bilang apa? Kita selebrasi itu hal yang rayakan kesuksesan itu enggak masalah, tetapi dia bilang akan lebih baik lagi kalau kita memanfaatkan hal-hal yang masalah kita belajar dari kesalahan itu ya. Kita harus berani belajar dari kesalahan-kesalahan ya. Kita harus bangga dan kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan itu ya. Bukan kita malah down, tetapi kita harus belajar. Bukan hanya kita rayakan, kita lupain kesalahannya, tetapi kesalahan itulah yang kita modal kita untuk improve ke depannya teman-teman ya. Jadi sebelum start perjalanan baru kita tentukan tujuan akhir dan bayangkan kita berada di sana. Ya, saya rekap sedikit ya teman-teman ya.
tentukan tujuan akhir dan bayangkan kita berada di sana. Ketika kita bayangkan, kita resapkan dalam pikiran, dalam hati kita, kita feel. Nah, kita masukkan dalam kepala, kita feel, kemudian kita harus antusias mencapainya. Kalau kita udah antusias, kita siap merubah pola pikir kita belajar, berlatih, hingga memiliki kompetensi. Kalau yang nggak bisa ngomong gimana? Ya berlatih, ajak upline-nya, role play. Ya. Apalagi ini, saya nggak punya teman. Nah, tanya upline-nya, gimana buat teman baru? Ada sosial media. Nah, itu orang yang mau dan mampu itu dua hal berbeda, teman-teman. Nah, saya suka ngomong juga sama waktu saya bekerja, saya lebih penting mau atau mampu. Kalau mampu itu bisa diasah, bisa di-training. Kalau mau itu nggak bisa. Itu dari diri sendiri, teman-teman ya. Nah, saya katakan di sini mau. Kalau mau mengubah pola pikir, mau belajar, kemampuan itu akan mengikuti. Nah, setelah kita belajar, jangan hanya belajar, pola pikir sudah benar. Tidak berani melangkah, teman-teman. Berani melangkah. Nah, Mbak Cetong bilang apa? Langkah pertama itulah yang menentukan kita mencapai 1000 langkah berikutnya ya. Dan ketika kita melangkah, memperluas zona nyaman kita, bukan keluar tapi memperluas zona nyaman kita. Kita menikmati proses perjalanannya, teman-teman. Nah, menikmati proses perjalanannya, hargai setiap tahap mencapai tujuan. Misalnya saya mau ke Bali, saya sampai Bandung dulu, sampai Cirebon ya, sampai Solo, sampai misalnya Surabaya, saya sampai Banyuwangi. Nah, setiap itu dinikmati perjalanannya, teman-temannya. Belajar dari orang yang sudah sukses supaya kita tidak mengalami kegagalan-kegagalan yang sudah mereka lewati. Kita save waktu, teman-temannya. Bantu orang lain untuk mencapai tujuannya. Ketika kita membantu orang lain, kita berbagi ilmu, kita mendapat ilmu kembali ya, teman-temannya. Kita belajar dari setiap kesalahan. Nah, apalagi bisnis networking kita seperti ini ya. Kita bantu tim kita akan sukses. Tim kita sukses, kita akan lebih sukses lagi, teman-teman. Belajar dari setiap kesalahan, siapkan diri untuk berubah ke arah lebih baik lagi. Jangan hanya berpuas diri, kita berubah ke lebih baik lagi. Dan yang paling penting, teman-teman, siapkan tujuan berikutnya. Nah, ya, siapkan tujuan berikutnya. Saya dulu juga salah ya, teman-teman ya. Saya sudah mencapai ini, saya tidak siapkan tujuan berikutnya. Dulu waktu saya kerja. Nah, sekarang saya baru belajar lagi, teman-teman ya. Belajar lagi. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah ke gunung ya, sudah tujuan akhir kita mencapai gunung. Nah, mungkin ini ada perjalanan berikutnya kita main di air ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan perjalanan ke tujuan akhir lainnya. Kita adalah seorang adventurer, kita adalah seorang survivor, kita adalah seorang pejuang nih, teman-teman ya. Seperti Pak Niko bilang, pejuang-pejuangku. Nah, kita berjuang terus mencapai tujuan akhir kita, teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nah, teman-teman, ada mungkin ya. Nah, teman-teman, itu akhir dari presentasi saya. Sebentar ya. Terima kasih semuanya. Sebentar ya. Selamat malam. Nah, saya sampaikan sedikit nih ya. Sedikit pantun. Udah malam ya, teman-teman ya. Waduh, yang berada di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, kelihatannya udah kemalaman nih ya. Nggak apa-apa ya, teman-temannya. Satu kali lagi nih, satu pantun. Kita putuskan rantai belenggu, fokus pikiran tempat yang sudah tertuju. Jangan hanya duduk menunggu. Beranikan diri, melangkah, maju, teman-teman ya. Ayo teman-teman, kita harus melangkah maju nih ya, teman-temannya, supaya kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita berikutnya, teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Ini AFC sudah sediakan kendaraannya. Tinggal Bapak Ibu, teman-teman ngegas, persiapkan diri, isi ilmu, berani melangkah. Injak gas kencang-kencangnya, teman-teman. Itu aja. Saya serahkan kembali mic-nya kepada Pak Angga. Terima kasih Pak Angga. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak Pak Aswan untuk waktu dan sharingnya yang super keren seperti biasanya. Jadi itu kira-kira teman-teman akhir dari training hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar, bisa
Ya seenggaknya bisa ada yang dipraktekin lah dari yang Pak Aswan sharing tadi ya maksudnya. Karena kalau misalkan kita bisa nih kita paham apa yang Pak Aswan sharing, terus kita bikin, kita recreate, kita ceritain lagi. Ya udah, ya ujung-ujungnya nanti tim kita juga cuma bisa nyeritain doang, nggak ada yang bisa ngelakuin gitu kan. Nah, lebih bagusnya kalau teman-teman semuanya bisa ngelakuin, jadi biar duplikasinya bagus, semuanya timnya juga ikut ngelakuin. Oke, kalau gitu. Terima kasih, mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi Pak Aswan, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Selamat Selamat malam. selamat malam Salam semua. sukses semua.